dosen penguji dan guru penguji PPG dalam jabatan Kementerian Agama. Perkenalkan, saya Rini Mariani, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Jambi. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di tempat saya bertugas, Mandua, Kota Jambi. Pada mata pelajaran matematika wajib di kelas 11 MIA 1 pada materi barisan aritmetika dengan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan video uji kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, Ananda semua dan Ibu telah berdoa. Artinya Ananda semua telah menanamkan nilai pendidikan karakter ya, yaitu mengenai religius. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, Anda semua masih semangat. Untuk hari ini bagaimana kehadirannya? Siapa yang berhalangan hadir? Rabiatul Adawiyah. Apa keterangan dari Rabiatul Adawiyah? Sakit. Apakah ada yang lain? Ada keterangannya? Dispens. Semoga di kesempatan yang akan datang Ananda semua bisa hadir, diberikan kesehatan, dan kita bisa belajar kembali, belajar matematika wajib. Amin, amin ya robbal alamin. Mau melihat dulu kesiapan kalian dalam belajar. Coba perhatikan di sekeliling kalian. Jika ada sampah, tolong diambil. Jika ada sampah di sekeliling kalian, tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Jadi sebelum belajar, kelas kita tetap harus rapi dan bersih. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Sebagaimana dalam hadis Nabi, yaitu an-nazafatu minal iman. Ananda semua sudah rapi? Kebersihan kelasnya sudah, kerapiannya sudah. Sekarang semua Ananda silahkan keluarkan bukunya. Buku matematika wajib, alat tulis, dan segala sesuatu yang Ananda butuhkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mempelajari materi yang berjudul barisan aritmatika. Jadi sebelum kita belajar hari ini, Ibu pengen melihat fokus kalian bermain game. Gamenya kita sebut dengan kelipatan 4. Jadi setiap kalian ketemu kelipatan 4, kalian harus menyebutkan boom.
1, 2, 3. Anak-anak semua sudah fokus ya. Ini kita akan belajar atau mempelajari mengenai barisan aritmetika. Apersepsi. Apersepsi di sini artinya kita ingat kembali materi yang kalian pelajari sebelumnya. Prasyarat sebelum kita bahas materi barisan aritmetika, kita mengenal yang namanya pola bilangan. Ada yang sudah pernah mendengar kata pola bilangan? Saat kapan kalian belajar mengenai pola bilangan? SMP atau MTS? Di kelas berapa? Di kelas 8. Oke, ada yang masih ingat pola bilangan apa saja yang sudah dipelajari? Pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan segitiga. Oke, Dara, good job. Pola bilangan apa lagi? Ada yang masih ingat pola bilangan apa lagi? Pola bilangan persegi, ada juga pola bilangan persegi panjang. Yang ada di depan ya. Untuk pola pertama ada berapa buah lingkaran? 1. Pola kedua? 3. Pola ketiga? 5. Pola keempat? 7. Pola kelima? 9. Berapakah pola ke-10? Apakah Anda sudah bisa memprediksi berapa pola ke-10? Nah, sudah. Sebagian sudah ada yang bisa akan kita bahas kembali di barisan aritmetika. Oke, kita lihat yang kedua, pola bilangan genap ya. Untuk pola ke-1 ada berapa lingkaran? 2. Pola kedua ada 4. Pola ketiga 6. Dan pola keempat 8. Sebutkan 3 suku setelah pola keempat untuk bilangan genap. 10, 12, 14. Alhamdulillah, berarti Ananda sudah ingat materi di SMP atau di MTS. Oke, sekarang kita lihat mengapa sih kita mesti mempelajari materi ini. Coba kita perhatikan. Ya, untuk motivasi pelajari materi ini, yang pertama, kita bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian dari suatu perusahaan. Yang kedua, saat kalian menabung. Jadi kita bisa menghitung tabungan yang akan kita tabung setelah jangka waktu tertentu. Misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ananda semua ingin membeli di mana Ananda setiap hari bisa menabung, misalkan sehari menabung 5.000. Jika harganya 10.000, berarti 2 hari Ananda menabung baru bisa membeli buku tersebut. Dan tujuan pembelajaran, ada model pembelajaran yang akan digunakan, dan ada penilaian pencapaian kompetensinya. Yang pertama, Ananda akan menemukan konsep barisan aritmetika. Yang kedua, apa indikator yang harus kalian capai? Merumuskan suku ke N dari barisan aritmetika. Yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Dan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning dipadukan dengan metode diskusi dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menemukan konsep barisan aritmetika dengan tepat dan benar. Tujuan yang kedua, merumuskan suku ke N barisan aritmetika dengan tepat dan benar. Yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permasalahan barisan aritmetika dengan teliti. Discovery learning
Jadi model discovery learning ini artinya metode penemuan. Pada materi ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menemukan barisan aritmatika dan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah stimulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua, identifikasi masalah. Masalah apa saja yang kalian jumpai dari pemberian rangsangan tadi. Yang ketiga, kalian harus mengumpulkan data. Setelah itu, data tersebut kita olah. Langkah yang berikutnya, kita buktikan dan kita harus bisa menarik kesimpulan. Kemudian penilaian. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengambil penilaian sikap. Jadi Ibu akan melihat bagaimana sikap kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian ada juga nilai pengetahuan. Di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan soal atau tes yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Dan untuk keterampilan, Ibu akan menilai keterampilan kalian saat diskusi dan presentasi. Kita pembagian kelompoknya bisa dilihat di depan, akan duduk di dalam kelompok masing-masing. Simulasi atau pemberian rangsangan. Perhatikan gambar yang ada di depan. Coba untuk gambar pertama ini, apa yang kalian bisa ambil dari gambar pertama? Seorang siswi menabung di sebuah bank. Nah, jadi ini adalah masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah saat kita menabung. Apa masalah yang akan kita bahas? Coba kalian lihat di sini adalah masalah satu yang akan kalian diskusikan dalam kelompok yang telah kita bagi tadi. Kemudian kita akan melihat masalah 2. Coba perhatikan masalah 2. Apa yang kalian lihat dari masalah 2? Ini adalah masalah kedua. Masalah lengkapnya nanti kalian bisa lihat di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, ini identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, dan lain-lain. Akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara kelompok. Alokasi waktu untuk menyelesaikan soal ini adalah 30 menit. Langkah-langkah dalam pengisian LKPD ada di halaman yang kedua. Akhir langkahnya kalian harus melakukan presentasi. Jadi untuk menunjuk siapa kelompok yang tampil, nanti kita akan buat dalam bentuk game ya. Nanti gamenya akan Ibu tampilkan di slide PPT. Oke. Ini di dalam kelompok, waktunya 30 menit. Dan nantinya presentasinya akan disajikan dalam bentuk karton. Kalian jelaskan di depan ya. Sekarang silakan diisi dulu LKPD-nya. Apakah Ananda ada yang ingin ditanyakan kembali? Dan aku ingin bertanya. Oke, dipersilakan. Di LKPD ini kan ada 2 permasalahan, Bu. Ya, oke ya. Untuk ditulis kartonnya itu salah satunya saja atau kedua-duanya? Kedua masalah silakan tulis di LKPD-nya. Dan nantinya kita akan melakukan roda putar untuk menentukan masalah apa yang nantinya kalian bahas. Oke, silakan diisi ya. U seterusnya berarti U5. Berarti berapa dah jumlah kain batik pada pola kelimanya? 18. Jadi 18. Ya, 18 sama dengan 6 tambah 3 tambah 3. Nah, oke. Kemudian pola barisannya 6 tambah berapa? Angka 3-nya berapa kali? Oke. Oh,
Coba diperhatikan lagi ya, kebalik ya, 4 kali 3 ya, oke. Kemudian kita lanjutkan usap bulunya sampai ke UN yang bernilai 63. Dan akhirnya kalian akan menemukan pola dari UN-nya. Iya, langsung tabel yang ini, salin di kertas kartonnya. Iya. Iya. B itu artinya apa? Ah, selisih atau beda. Oke. Ayo Rahima, kita tempel. Nah, ya. Oke, saling membantu ya sama anggota kelompok ya. Oke. Nah, itu suku pertama. Banyak suku dan B beda atau selisih. Oke. Untuk kelompok menyenangkan, apakah ada kendala? Oke. Jika Ananda semua mengalami kendala, Ananda semua bisa scan barcode yang ada di LKPD ya, di halaman depan ada scan barcode ya. Silakan di-scan untuk membantu Ananda menjawab permasalahan dari barisan aritmatika. Sama sehingga masalah 1 dan masalah 2 sudah terselesaikan. Oke? Tinggal dicermati kembali bagian-bagian mana yang belum pas. Halo? Ibu akan melakukan penilaian untuk melihat keaktifan dari masing-masing kelompok. Sudah hampir selesai ya. Oke, alhamdulillah, lanjutkan ya. Kelompok menyenangkan? Lagi buat ya. Kelompok inovatif. Oke. Tinggal sedikit lagi ya. Tinggal masalah 2 ya. Oke, lanjutkan ya. Kelompok efektif. Waktu pekerjaan LKPD telah berakhir. Kita akan lanjutkan dengan sesi presentasi ya. Untuk kelompok yang tampil presentasi, Ibu akan putar roda ini. Siapapun kelompok yang terpilih nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kita putar dulu rodanya ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan permasalahan pertama, di mana perwakilan dari anggota kelompok kami akan menjelaskan permasalahan pertama adalah kepada daerah di Baik teman-teman, di sini kita tahu bahwasanya masalah 1 yaitu mengenai batik. Di sana soalnya yaitu Ibu Ani adalah seorang pengrajin batik Jambi. Ia dapat menyelesaikan 6 helai kain batik berukuran 2,4 meter dikali 1,5 meter selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Ibu Ani harus menyediakan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai kain batik pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan 3 lebih banyak dari bulan sebelumnya dengan pola kerja tersebut. Pertanyaannya yaitu ada 2. Yang pertama, berapa banyak kain batik yang dapat dibuat pada bulan ke-10? Dan pertanyaan kedua yaitu pada bulan keberapakah Ibu Ani menyelesaikan 63 helai kain batik? Di LKPD telah ada diketahuinya yaitu jumlah kain batik bulan pertama 6 helai, jumlah kain bulan kedua 9 helai, bulan ketiga 12 helai. Di sini Dara akan menjelaskan mengenai cara untuk menentukan UN atau suku KN. Yang pertama yaitu jumlah kain ke bulan pertama yaitu 6, bulan kedua 9, bulan kedua 3 12, bulan keempat 15, bulan ke-10 33, dan di sini menentukan bulan 63 helai batik itu bulan berapa. Penyelesaian cara mendapatkan jawaban 6,
9, 12, 15, 33 itu seperti ini. Yang pertama yaitu suku pertama yang kain batiknya 6 dengan cara 6 ditambah 0 dikali 3 yang hasilnya 6. Bulan kedua menghasilkan 9 helai kain batik, yaitu caranya 6 ditambah 1 dikali 3 yang menghasilkan 9. Untuk suku ketiga, kain batik yang dihasilkan adalah 12 helai. Caranya 6 ditambah 2 dikali 3. Seperti ini, 12 sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 3. Begitupun dengan kain helai yang berjumlah 63 itu adalah penghasilan di bulan ke-19 yang dimana 63 itu adalah 6 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sampai 19 yang menghasilkan 6 ditambah 19 dikali 3. Maka dari itu kami mendapatkan bahwa suku pertama yaitu A dengan selisih yaitu 2 suku yaitu B, maka menghasilkan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Sekian penjelasan dari saya pada materi. Baiklah nih teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh teman kita dari Larasati. Jadi di sini kami akan membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman semua jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, jadi nih, mana nih teman-teman yang ada yang ingin bertanya? Saya. Baiklah, dipersilakan kepada kelompok inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa dari kelompok inovatif ingin bertanya. Tadi Dara kan menjelaskan ada beberapa suku yang berurutan, diantaranya U1, U2, U3, U4, dan U5. Namun saya masih bingung, kenapa itu langsung meloncat ke U10 dan langsung ke UN. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada kelompok inovatif yang telah bertanya. Selanjutnya kami akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari kelompok inovatif yang akan melakukan Ini sebagai saya akan menjelaskan apa yang membuat Dewa itu. Baik, jadi dikatakan oleh Dewa di situ ada sebuah urutan dari U1, U2, U3, U4, U10 dan langsung ke UN ya. Mengapa langsung ke UN gitu? Oke, jadi sebenarnya di sini nih titik-titik di sini itu sebenarnya menggambarkan seterusnya. Jadi itu bulan keempat, bulan 10 sampai bulan KN itu maksudnya seterusnya sampai bulan KN. Jadi kalaupun tidak dibuat sampai bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-13 tidak masalah karena kita sudah dapat mendapatkan polanya dari sini. Jadi dengan pola tersebut kita hanya perlu mensubstitusikan berbagai data-data yang ada sehingga UN pun dapat ditemukan. Jadi UN itu bermaksud sebagai perwakilan dari suku yang ingin dicari. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya akan silakan oleh pemoderator. Baik, terima kasih Pak Levi atas penjelasannya. Nah teman-teman, bagaimana? Sudah jelas yang dijelaskan oleh Pak Levi? Cukup sampai di sini. Kami demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk ikan hasil diskusinya. Silakan duduk kembali dan kita akan coba untuk satu kelompok untuk tampil lagi ya. Oke, dari presentasi kelompok 1 tadi, alhamdulillah tidak ada masalah. Pertanyaan Dewa tadi ya sudah dijawab oleh kelompok kreatif bahwa kita tidak perlu membuat semua suku tadi, kita hanya cukup mengambil beberapa bagian sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa UN itu adalah A plus N kurang 1 kali B. Sesuai dengan konsep dari model yang kita gunakan yaitu discovery learning, yaitu model penemuan. Jadi diharapkan kalian menemukan rumus suku KN dari barisan aritmatika. Untuk membahas masalah yang kedua, kita akan putar roda. Kita lihat bersama-sama kelompok apakah yang tampil. Kelompok yang tampil adalah kelompok
Menyenangkan. Oke. Kelompok menyenangkan silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok menyenangkan. Di sini kami akan menjelaskan materi masalah 2 yang akan dijelaskan oleh saudara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah 2, yang dimana tentang menabung. Jadi di sini ada U1 yaitu bulan pertama uang ani 50.000. Jadi 50.000 polanya 50.000 ditambah 0 dikali 5. Untuk bulan kedua uang ani 55.000 dengan barisan 55.000 sama dengan 50.000 ditambah 5.000 dengan polanya 50.000 ditambah 1 dikali 5. Untuk uang ani pada bulan ketiga atau ketiga yaitu 60.000 sama dengan 50.000 ditambah 10.000 dengan pola 50.000 ditambah 2 dikali 5.000. Nah, untuk akhir bulan yaitu 6 pada bulan ke-6 karena dia dimulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu bulan ke-6. Jadi 175.000 itu 75.000 sama dengan 50.000 ditambah dengan 25.000 dengan pola 50.000 ditambah 5 dikali 5.000. Rumusnya itu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Uang tabungan akhir tahun yaitu U 50.000 dengan N-nya itu 6 dikurang 1 dikali 5.000. Jadi 50.000 ditambah 5 kali 5.000. 5.000 dikali 5 25.000 ditambah dengan 50.000 yaitu 75.000. Ini ada salah tulis. Jadi hasilnya uang tabungan akhir tahun itu 75.000. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah mendengar penjelasan dari saudara Hani, adakah yang ingin bertanya? Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Untuk pertanyaan ini dibatasi oleh 2 orang saja. Saya. Kepada kelompok efektif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munati Sakotima. Di sini saya ingin bertanya. Berdasarkan penjelasan dari Hani tadi, ditulis rumus UN sama dengan A plus N dikurang B N dikurang 1 dikali B. Yang saya ingin tanyakan adalah apa itu A, apa itu N, dan apa itu B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Kepada kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya fotografer dari kelompok aktif ingin bertanya, kenapa pada tabel pola itu ditulis 5 kali 5.000? Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, sesi pertanyaan maka dijawab oleh saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Munatisya yaitu apa itu A, N, dan B. Jadi A itu adalah suku pertama, yaitu suku pertamanya adalah 50.000. Kemudian N itu suku ke N itu 6. Kemudian B itu adalah selisih, jadi selisih suku kedua dengan suku pertama kurang. Untuk pertanyaan dari Akbar, mengapa ditulisnya 5 bukan
bukan 5.000 karena seperti dari sini kertasnya kurang luas. Jadi ya untuk minimal itu jadi ditulisnya 5 aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Apakah sudah puas? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah ada kelompok yang ingin menanggapi hal ini? Apakah benar atau tidak? Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lihat dari permasalahan 2 yang telah dikerjakan oleh kelompok menyenangkan. Oke, kita lihat suku pertama yaitu 50.000, di mana barisannya tetap 50.000, polanya adalah 50.000 ditambah 50.000 ditambah 0 dikali 5 yang harusnya 5.000. Jadi untuk kedepannya anak-anak ibu semua, ini tetap kita tulis 5.000 ya. Karena kalau kita buat hanya 5, coba pada suku kedua. Suku kedua uangnya berapa di sini? 55.000. Barisannya apa yang kita tulis? 55.000 sama dengan 50.000 ditambah 5.000. Oke, sudah pas. Sekarang polanya 50.000 ditambah 1 kali 5, coba 1 kali 5 berapa? 5. 50.000 ditambah 5 berapa? 5.005. Jadi ada sedikit kekeliruan. Jadi harusnya kita tetap membuatnya 5.000. Sehingga kita menemukan UN-nya adalah A plus N kurang 1 kali B. Oke. Kemudian sampai sini. Uang tabungan akhir tahun. Apakah sudah lengkap? Masalah 2 ini U6. Oke, good job untuk Hanif ya. Harusnya di sini kita bikin U6 sama dengan 50.000 ditambah 6 dikurang 1 kali 5.000 dan hasilnya adalah 75.000 rupiah. Oke, terima kasih kepada kelompok menyenangkan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Setelah melihat penampilan dari 2 kelompok, apakah ada yang jawabannya beda dari kedua kelompok yang tampil tadi? Sama semua jawabannya? Alhamdulillah, berarti Ananda sudah paham semua ya. Karena Ananda sudah paham untuk materi ini, sekarang silakan keluarkan kertas dan Ananda kerjakan soal evaluasi yang ada di depan. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Silakan mengerjakan dari sekarang. Ananda semua, silakan kerjakan soal evaluasi dengan sebaik mungkin. Ini akan menjadi penilaian untuk kalian untuk nilai pengetahuan pada materi kita hari ini, yaitu barisan aritmatika. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Oke, baiklah anak-anak semua, waktu mengerjakan telah selesai. Kepada ketua kelompok dari masing-masing kelompok untuk mengumpulkan ke depan, ke meja ibu. Oke, dipersilakan. Kelompok Dika, letakkan di meja saya. Kelompok Dewa, kelompok Hanif, kelompok Dara, kelompok Ananda semua hari ini telah menyelesaikan evaluasi yang telah ibu berikan. Oke, kita akan sampai pada tahap kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangannya, oke? Oke, dipersilakan untuk Vina terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan kesimpulan pada materi hari ini, di mana kita mengetahui
barisan aritmetika, di mana barisan aritmetika adalah barisan yang memiliki pola tertentu, yakni adanya suatu selisih antara dua suku berturutan sama dan tetap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Vina dulu ya, oke. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Kepada Ratu dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyimpulkan bahwa barisan aritmatika ini didapat rumus yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Terima kasih. Silakan Fajra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari barisan aritmatika ini adalah masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari bisa diselesaikan dengan barisan aritmatika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi. Silakan Rahimah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambahkan kesimpulan dari rumusnya yang UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Oke. Keterangannya A adalah suku pertama, N adalah banyaknya suku, dan B adalah selisih. Selisih atau beda. Alhamdulillah Anda semua sudah merangkum untuk materi pada pembelajaran kita hari ini. Mana menurut kalian pembelajaran kita pada hari ini? Oke, menyenangkan. Bagian mana yang menurut kalian menyenangkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, dipersilakan Syaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya bagian yang paling menyenangkan dari pembelajaran hari ini adalah ketika kerja kelompok dan juga penjelasan dari teman-teman yang sangat mudah dipahami. Oke, terima kasih. Karena menggunakan permainan yang menambah. Oke, dipersilakan. Oke. Hari ini kita mempelajari model discovery learning atau menemukan rumus suku KN. Menemukan di pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu deret aritmetika. Jadi di rumah silakan dibaca terlebih dahulu untuk materi di pertemuan kita yang akan datang. Sebelum pembelajaran berikutnya, silakan Ananda susun meja dan kursi terlebih dahulu. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah ikut serta dalam pembelajaran hari ini, yang telah aktif dalam pembelajaran hari ini. Mudahan di pertemuan yang akan datang lebih ditingkatkan lagi. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.